Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau memberikan pandangan positif ya buat kalian yang ingin kerja ke luar negeri tapi takut dengan kejadian-kejadian yang ada di luar negeri. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Teman-teman, memang ya banyak sekali di antara teman-teman kita seperjuangan ya, di saat kerja ngikut majikan itu banyak sekali kejadian-kejadian yang terjatuh dari lantai atas di saat membersihkan jendela ya, seperti itu. Tapi buat kalian nih yang ingin sukses ya, saran saya jangan takut dengan bayang-bayang ya. Kalau kalian takut dengan bayang-bayang, kalau kalian nggak melangkah ya, bagaimana kalian bisa sukses? Bagaimana kalian bisa meraih atau bisa menggapai impian yang ingin kalian capai itu ya? Karena tanpa kalian ada niat, tanpa kalian ada tekad ya, kalian nggak akan pernah bisa yang namanya sukses. Oke? So kalian jangan pernah takut dengan bayang-bayang ya, harus berpikiran positif, niatkan hati dengan ikhlas ya. Pokoknya tujuan awal kalian kerja ke luar negeri itu ingin mencari nafkah ya, ingin mencari uang yang halal, insya Allah ya, insya Allah doa kalian akan diijabah. Oke, so buat teman-teman saya ini semuanya yang masih ada di Indonesia, yang masih proses ya, kalian harus tetap berpikiran yang positif, karena yang namanya nasib, yang namanya rezeki itu semuanya sudah diatur ya, semuanya sudah diatur, dan kalian nggak perlu kecil hati, kalian nggak perlu takut ya, karena yang namanya nasib, yang namanya kita itu merantau di negeri orang itu nggak ada yang tahu. Yang penting satu, kalian kalau kerja itu ya harus hati-hati ya, jangan sampai ngelamun, jangan punya banyak pikiran. Toh kalau kalian punya masalah ya cari solusinya, seperti itu loh teman-teman ya. Kalau punya masalah itu jangan diendem sendiri. Ibaratkan kalau kalian itu punya masalah yang segede gunung ya, kalian cari teman yang bisa diajak curhat ya. Siapa tahu nanti dengan adanya kalian curhat ke temen itu, masalah yang kalian pendam itu bisa sedikit terobati, bisa sedikit hilang, seperti itu. Tapi kalau kalian punya masalah itu kalian pendem sendiri, nanti malah akhirnya jadi fatal ya. Akibatnya apa? Kalian bisa melakukan hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Kalau bisa jangan ya. Ingatlah keluarga kalian yang ada di Indonesia itu sangat mengharapkan kepulangan kalian itu dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan sukses, seperti itu. Pulang ke Indonesia membawa kesuksesan itu udah pasti ya. Kasihan keluarga kita ya, kita di sini itu tujuan awal kita pergi ke luar negeri itu sebenarnya ingin mencari nafkah, bukan hal-hal yang lain, seperti itu. Jadi buat kalian nih ya yang ingin sekali kerja ke luar negeri tapi takut dengan kejadian-kejadian yang ada di luar negeri, itu sangatlah menurut saya ya nggak masuk akal. Karena apa? Nggak semua orang itu memiliki masalah ya, nggak semua orang itu memiliki masalah yang sama, seperti itu ya. Saran saya tetap aja semangat ya, tetap aja berpikiran yang positif ya, karena kita ini kan orang Indonesia ya, kita tahu sendiri di Indonesia itu mau kerja ya kerja apa ya, kita kerja gajinya berapa ya, ibaratkan kita kerja 1 minggu ya, itu uangnya juga nggak cukup untuk kebutuhan 1 bulan, ibaratkan ya. Kalau kita yang kehidupan kita itu berada di desa itu pastinya susah banget lah ya, apalagi kalau sudah ada anak-anak yang sudah sekolah ya, membiayai anak-anak sekolah, terus belum makannya tiap hari, belum kebutuhan tiap harinya, belum nanti kebutuhan yang lainnya, pokoknya banyak banget kebutuhannya ya. Apalagi
di saat pandemi seperti ini. Sangatlah susah sekali buat kita semua ya. Saya sendiri juga merasakannya ya. Apalagi saat ini susah banget teman-teman prosesnya. Yang mau keluar negeri itu memanglah agak lama. Karena apa? Ya karena pandemi ini teman-teman ya. Buat kalian nih yang masih proses di Indonesia itu harus sabar ya. Memang harus sabar. Kalau kalian nggak sabar, nanti kalau kalian itu MD mengundurkan diri, ya kalian sendiri yang rugi. Nanti pasti pihak PT Indonesia itu kasih denda buat kalian. Ya dendanya itu berapa juta. Nah di Indonesia saja cari duit susah kok minta denda juga juta ya, kayak gitu. Jadi tetap semangat aja, perbanyakin doanya, semoga lancar urusan kalian ya. Semoga cepat-cepat terbang ke Singapura mendapatkan majikan yang baik. Nah seperti itu ya, itu doa terbaik saya buat teman-teman semuanya yang masih ada di Indonesia, yang masih proses ya. Seperti itu doa-doa saya semuanya, agar kita semua ini bisa sukses bersama ya. Yang namanya sukses itu, yang namanya kesuksesan itu memang harus dijemput teman-teman. Nggak bisa ya, yang namanya kesuksesan itu datang dengan sendirinya, itu nggak ada teman-teman. Ya kalau kita mau sukses kita harus mau bekerja, seperti itu. Nggak ada yang namanya sukses terus tiba-tiba datang dengan sendirinya, ya itu nggak ada. Itu mustahil banget kalau buat saya, seperti itu. So saran saya di sini pokoknya harus tetap semangat, berpikiran yang positif. Ingatlah keluarga kalian yang ada di Indonesia. Kalau kalian nggak ada rasa niat, nggak ada rasa tekad bulat kerja ke luar negeri, terus di Indonesia kalian mau kerja apa coba? Ya bukannya saya itu di sini merendahkan, enggak, tapi itu memanglah fakta, kenyataan. Saya sendiri juga bingung nanti kalau sudah pulang ke Indonesia mau kerja apa, seperti itu ya. Ibaratkan kalau kita sudah punya bekal buat pensiun itu nggak bingung lagi, seperti itu kan sudah ada tabungan ya. Kalau nggak ada tabungan ya kita pasti bingung, kita mau kerja apa, kita nggak punya duit, pasti ujung-ujungnya balik lagi ke luar negeri, seperti itu. Kalau bisa jangan ya teman-teman. Makanya yang mau kerja nanti ya kalau bisa itu buka rekening, terus uangnya ditabung sendiri ya, nanti buat kebutuhan kalau sudah pulang ke Indonesia, seperti itu. Jangan lama-lama kerja di negeri orang, jangan lama-lama ninggalin keluarga yang ada di Indonesia ya. Sangatlah nyesek sekali rasanya kalau kita itu berjauhan dengan keluarga, berjauhan dengan anak, berjauhan dengan suami, berjauhan dengan orang tua ya, itu sangatlah nyesek sekali. Oke. So saran saya nih ya buat teman-teman semuanya, kalau sudah sampai di luar negeri jangan sampai kalian hidupnya berfoya-foya ya. Harus pinter-pinter mengatur keuangan, harus ditabung ya. Jangan kalau sudah gajian terus beli ini beli itu, beli ini beli itu, jangan ya. Kasihan nanti kalau sudah pulang ke Indonesia terus nggak ada tabungan, pasti ujung-ujungnya balik lagi ke luar negeri, terus akhirnya pisah lagi dengan keluarga tercinta. Pasti rasanya nyesek banget, karena saya sudah mengalaminya ya teman-teman. Saya ini sebenarnya yang terakhir kali ini pulang, maksudnya masuk lagi ke Singapura ini sebenarnya nggak tega dengan anak, tapi mau gimana lagi karena kebutuhan masih terus berjalan, dan saya tega nggak tega ya, harus kuat, harus nekat. Pokoknya saya niatnya Bismillahirrahmanirrahim, semoga aja lancar ya, seperti itu niat saya kerja di luar negeri ini. Seperti itu teman-teman, niatkan kalau kerja di luar negeri itu 100% tulus, 100% cari rezeki yang halal ya. Insya Allah nanti membawa berkah buat keluarga kita, seperti itu loh teman-teman ya. Jangan cari jalan lain atau jalan pintas yang itu bukanlah uang halal ya, kayak gitu jangan. Itu nggak akan membawa berkah, justru akan membawa musibah ya buat keluarga kita, seperti itu. Kalau bisa kita kerja ke luar negeri itu kerja yang serius, kerja yang sungguh-sungguh, terus uangnya ditabung. Insya Allah nanti berkah. Kalau kita sudah pulang ke Indonesia itu nanti hasil yang kita dapatkan pasti kita bisa menikmatinya bersama keluarga kita, seperti itu. Oke ya teman-teman. So
buat kalian yang masih proses, yang masih ada di Indonesia, jangan takut dengan bayang-bayang ya, jangan takut dengan kejadian-kejadian yang ada di Singapura saat ini ya, karena yang namanya nasib itu nggak ada yang sama ya. Tetaplah semangat ya, tetap berdoa ya, jangan lupa itu. Oke. So semoga video ini bermanfaat buat teman-teman saya semuanya ya. Dan saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.